Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi keanekaragaman hayati. Adapun materi ini saya buat dengan bantuan AI sebagai bentuk belajar pada kurikulum Merdeka. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati juga dikenal sebagai biodiversitas, merujuk pada variasi hayati yang ada di planet ini. Ini melibatkan keragaman genetik, spesies, dan ekosistem di seluruh dunia. Tingkatan keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang menimbulkan variasi genetik antara individu dalam satu spesies atau jenis. Contoh, berbagai variasi warna bunga pada mawar. Kemudian jenis-jenis padi, ada padi IR64, rojo leleh, cisadane, dan sebagainya. Kemudian tingkat keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman yang menimbulkan perbedaan bentuk penampakan antara satu spesies dengan spesies yang lain. Contoh berbagai jenis kacang, ada kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah, dan kacang hijau. Pada hewan, contoh pada kucing yang mirip dengan harimau, macan, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat keanekaragaman yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang disebabkan oleh perbedaan komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem tersebut. Contoh ada ekosistem laut, ekosistem waduk, ekosistem rawa, ekosistem hutan, dan ekosistem sawah, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga ekosistem. Semakin banyak variasi organisme, maka akan stabil keanekaragaman hayati yang ada di tempat itu juga. Kemudian yang kedua, kesehatan manusia. Organisme dalam keanekaragaman hayati memberikan sumber daya seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Keanekaragaman hayati juga memiliki potensi untuk menginspirasi penemuan baru di bidang medis. Kemudian yang terakhir, keindahan dan rekreasi. Keanekaragaman hayati menyediakan landscape yang indah dan memberikan kesempatan kegiatan rekreasi seperti hiking, observasi burung, dan fotografi alam. Sebenarnya masih banyak keanekaragaman hayati yang bermanfaat dan memberikan banyak inspirasi lainnya. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sebenarnya masih banyak lagi ancaman-ancaman yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati. Namun di sini saya hanya mengambil tiga. Yang pertama, kehilangan habitat. Kehilangan habitat contoh urbanisasi dan perubahan lahan lainnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan ekosistem dan pergeseran yang cepat dalam penyebaran spesies organisme yang sudah beradaptasi dengan cepat dapat mengalami kepunahan. Yang terakhir, spesies invasif, yaitu spesies yang diperkenalkan oleh manusia, ekosistem baru yang dapat mengancam spesies asli dan mengurangi keanekaragaman hayati di tempat tersebut. Adapun upaya konservasi untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati tentunya sangat banyak dan beraneka macam. Di sini saya mengambil tiga. Yang pertama, penetapan kawasan lindung. Jadi, pemerintah dalam organisasi konservasi melindungi kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti Taman Nasional dan Cagar Alam. Kemudian yang kedua, pelestarian spesies.
Program pemuliaan dan penangkaran diadakan untuk menjaga populasi terancam punah. Contoh seperti orang utan yang sekarang jumlah populasinya terus berkurang setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Jadi ada pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya seperti kehutanan dan perikanan. Hal ini mampu menjaga keanekaragaman hayati yang ada di tempat tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.